wabarakatuh. Halo sahabat BLPT. Kembali lagi bersama saya Lilis di EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Hari ini kita akan membahas tentang satu UPT ya Pak ya, UPT di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu UPT BLPT. Apa sih BLPT itu? Nah, BLPT itu kepanjangan dari Balai Layanan Platform Teknologi. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang BLPT, sekarang kita kedatangan narasumber, yaitu Kepala UPT BLPT, Bapak Muhammad Husni Hasbullah. Oke. Selamat datang Bapak. Selamat datang Lilis. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di hari Jumat yang berkah ini. Amin. Nah, tadi sudah saya perkenalkan, BLPT itu kepanjangannya Balai Layanan Platform Teknologi. Sebenarnya BLPT ngapain aja sih Pak? Oke. BLPT itu apa ya? Jadi kita bertanya begitu kan. Wah, ternyata selama ini BLPT tidak terlalu dikenal ya Iya. fungsinya. Nah, BLPT itu sebenarnya bagian daripada wadah tentang teknologi informasi. Seperti ada yang bertanya nih, saya bingung tentang proses pembelajaran menggunakan teknologi ini. Boleh datang ke BLPT. Terus dia bertanya lagi, Pak, kalau saya mau cara buat konten bagaimana Pak? Datang lagi. Pak, kalau bikin skrip bagaimana? Datang lagi. Jadi BLPT itu tempat konsultasi teknologi. Saya mau bikin platform nih. Saya mau bikin platform. Platformnya apa ya? Tapi semuanya begini. Nah, deskripsinya itu dia bisa datang kemari, diskusi sama kita dengan tim. Di sini kan kita punya tim sudah oke lah, sudah mantap, sudah ada tim software, tim media, dan kedepannya kita akan bikin lagi tim CSR. Nah, teman-teman itu bisa datang konsultasi ke BLPT. Nah, BLPT ini wadah tempat konsultasi, diskusi untuk bagaimana menciptakan digitalisasi yang asik seperti itu. Jadi digitalisasi itu bukan sesuatu yang bikin takut, atau digitalisasi itu bikin susah, bikin pusing. Kan sudah AI. Nah, tapi bagaimana pemanfaatannya? Bingung. Datang ke BLPT dong. Gimana? Ya. Sama seperti ketika bingung mau cari tempat makan. Ya, buka saja satu software di aplikasi, cari makan yang enak-enak, pilih. Tapi dia bingung. Ini mau bagaimana ini? Datanya ke BLPT tuh. Nah, jadi BLPT itu tempatnya kita diskusi sama-sama, duduk bareng-bareng, rame-rame untuk mencari satu solusi pemanfaatan teknologi di era digitalisasi, khususnya pembelajaran digital ya. Oke. Digitalisasi pendidikan, seperti yang tadi Bapak sudah sounding tadi. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, digitalisasi pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, sekarang kan lagi didorong sekali Pak untuk digitalisasi pendidikan. Terutama gubernur kita sangat mendorong tentang digitalisasi pendidikan ya Pak. Betul. Ya. Nah, bisa dijelaskan sih Pak, kenapa sih mesti digitalisasi Pak? Ya, saya sederhana lagi berpikirnya tentang digitalisasi kan. Ya. Waktu zaman sekolah, ini sekolah saya tahun Adam itu ya. Jadi zaman dulu itu kan kita pakai papan tulis, pakai kapur putih, salah dilempar pakai kapur putih itu. Nah, sudah. Untungnya sekarang sudah tidak ada seperti sudah itu tidak ada Pak, kan dia pakai pennya mahal. Ya, harga pennya itu sampai 5 juta. Kalau dilempar kan rugi. Ya. Nah, kalau papan tulis itu dia stepnya agak habis hapus. Nah, ketika ada update dia bingung mau menjelaskan bagaimana. Nah, tidak punya step, tidak punya record, tidak punya story, tidak punya log namanya. Kalau di kita seperti itu ya. Mungkin Pak Anca tahu itu tentang log. Nah, jadi ketika kita punya log itu punya story, kita tahu itu bab 1 tentang matematika apa, bab 2 matematika update, bab 3 matematika update lagi. Jadi 2020 berapa bisa sambung 2026. Ada update-nya, ada story. Nah, itu gunanya itu digitalisasi menyimpan histori pembelajaran. Cocok. Nah, apa yang dia tidak dapat kemarin bisa diupdate. Ya. Gurunya sudah pindah, tapi muridnya suka, bisa dipakai. Nah, guru-guru lain juga bisa begitu. Murid-muridnya belajar dari guru di mana? Umpama yang bagus di provinsi apa, ada guru favorit, dia bisa belajar di situ. Jadi proses pembelajaran digitalisasi itu seperti itu. Harusnya guru-guru tenaga pendidik itu lebih kreatif lah. Nanti kita bantulah kalau bisa diskusi. Nanti kan kita punya sekretariat ya di sana kita bangun tahun ini.
untuk pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan ini kan seperti yang Bapak sudah cerita tadi ya, itu kan pasti banyak kendalanya Pak, soalnya kan guru-guru tidak semua dari milenial atau Gen Z, ada yang milenial mentok, ada yang sudah lebih di atas lagi. Kendalanya itu sebenarnya seperti apa Pak? Sebenarnya kendalanya ketika dia tidak punya kreativitas untuk mengolah. Jadi kreativitasnya itu mentok di situ. Jadi ketika kreativitasnya dia tidak dapat, maka otaknya stuck. Nah, itu BLPT solusinya. Saya bingung ini. Datang ke BLPT dulu, kita Ya. diskusi. Berarti bisa jadi media edukasi juga Iya kita di dong, sini ya Pak ya? harus begitu. Karena kan kita balai platformnya ya. Iya. Jadi pengembangan apa tadi itu? Teknologi pendidikan. Seperti itu, Liz. Jadi kita punya tim lah yang oke lah. Kita di BLPT sekarang sudah oke lah, mantap. Ya. Bicara tentang pengembangan teknologi itu tadi Pak, berarti harusnya sudah banyak ya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BLPT, Benar. BIMTEK yang dilakukan. Dampaknya sejauh apa sampai sekarang ini Pak? Apakah ada progres yang luar biasa atau biasa-biasa saja lah, yang penting mereka tahu? Sekarang Atau ini masih biasa-biasa saja sih, karena kita belum punya tolak ukur Ya. berapa yang datang, yang konsultasi maksud saya. Dia juga bingung mau datang kemana. Nah, jadi akhirnya kita tidak punya seperti daftar tamu. Daftar tamu yang datang registrasi, dia dalam kategori apa? Konsultasi, kan dia bisa pilih-pilih itu nanti. Nanti kita buatlah di BLPT, nanti ditaruh di websitenya BLPT lah itu sebagai inovasi. Nah, dia datang mau daftar bingung, saya mau ketemu BLPT, mau konsultasi tentang apa? Harusnya kita bikinkan dia list. Nah, ketika dia list, ada daftar, dia ngisi form, dia dari sekolah mana, mata pelajaran apa yang dia bingung. Nah, kita di sini sudah siapkan. Kan kita di sini punya tim kerja yang berhubungan dengan duta teknologi ya, duta Ya. digital ya. Nah, itu bisa dipakai tuh ibu-ibu itu. Nah, dimanfaatkan. Nah, itu nanti sekbernya kita. Kan tenaganya untuk mengajar ya Pak ya? Cocok. Nah, mereka yang bingung tadi, yang tadi seperti pertanyaan pertama itu, dia stuck. Saya mau bikin apa ya? Saya bingung juga akhirnya. Datang kemari ke BLPT. Jadi dia tidak tersesat di teknologinya seperti itu. Ada juga teman-teman di sini hebat-hebat yang bisa lah membantu untuk proses pembelajaran seperti itu. Balik lagi Pak ke kendalanya yang tadi. Nah, selain dari kreativitas, sebenarnya kalau menurut saya sih lebih ke kemampuan SDM-nya tidak sih Pak sebenarnya yang mesti ditingkatkan selain dari kreativitas. Ya kreativitas juga mesti, cuman kan kemampuan orang-orang kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Betul. Ya, kalau kayak gitu gimana Pak? Harusnya kreativitas dengan SDM ini setara. Harusnya dia setara, karena ketika dia kreatif, dia harus cari source-nya apa itu yang untuk menunjang dia punya kreativitas. Nah, kalau umpama teknologinya sudah meningkat, jadi fasilitasnya sudah oke nih, tapi dia tidak punya SDM, itu juga tidak bisa. Nah, daripada bingung bagaimana cara pemanfaatannya, lagi-lagi saya bilang seperti tadi, jadi BLPT ini jadikan tempat sebagai wadah konsultasi, berkolaborasi sama-sama, kita kemudian membangun pola, kemudian pola itu bisa diduplikasi, kemudian kita akan membantu mengarahkan. Jadi kita membantu mengarahkan proses tadi itu yang mereka masih ada yang bingung terkait dengan peningkatan SDM-nya, atau yang bingung terkait dengan pemanfaatan digitalnya, atau meningkatkan kreativitasnya seperti apa. Oh, oke. Di BLPT, kan saya bagian dari BLPT juga ini sebenarnya teman-teman. Nah, di BLPT ini Bapak Husni ini punya satu inovasi, yaitu untuk memaksimalkan rumah pendidikan di tahun ini. Boleh diceritakan sedikit Pak, sebenarnya rumah pendidikan itu apa, gunanya apa, dan sebagainya? Ya, jadi rumah pendidikan ini kan banyak sekali kategori yang di dalamnya bisa dimanfaatkan, seperti ada rapor pendidikan juga, ada ruang guru, ruang murid, dan lain-lain. Nah, kita masih berfokus tuh. Jadi tidak semua section, tidak semua sesi itu bisa kita langsung insert ke BLPT. Oh tidak mungkin itu terjadi. Nah, kita melihat sumber daya manusia kita juga. Kemudian dari sisi ini kita masih memanfaatkan, kita akan mendorong teman-teman di khususnya tenaga pendidik ya, di sekolah-sekolah melalui cabang dinas nanti, itu pemanfaatan akun belajar ID.
itu dulu kita manfaatkan. Jadi jangan hanya registrasi, jangan hanya aktivasi, harusnya di use itu barang. Jadi pemanfaatannya seperti apa, karena kan itu gratis, ada guru free juga untuk guru ya. Lumayan itu 100 giga ya, 100 gigabyte untuk Gmailnya, lumayan itu untuk data disimpan di situ. Nah, video-video, administrasi dan lain-lainnya bisa disimpan di situ semua. Nah, begitu juga dengan akun belajar murid ya. Ada akun belajar murid kan? Ruang belajar. Nah, itu juga bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi intinya adalah dengan adanya kolaborasi kita dengan teman-teman duta teknologi itu untuk mempercepat proses tadi itu. Gitu. Nah, sebagai penutup ini Pak, mungkin ada pesan untuk guru atau sekolah-sekolah yang masih ragu menggunakan jasanya BLPT untuk berkonsultasi tentang digitalisasi pendidikan ini, ada pesan nggak Pak? Ya, sebaiknya jangan ragu. Kita kolaborasi, kolaborasi ini penting ya. Jadi jangan ragu, kita kolaborasi, kita duduk bersama-sama, kita bikin pola yang bagus. Nah, pola-pola yang bagus itulah yang akan kita gunakan menjadi standar pelaksanaan kegiatan itu. Nah, karena kan sekarang belum punya standar. Nah, kita bikin standar dulu. Bagaimana caranya? Kita bikin polanya. Bagaimana caranya? Kamu datang konsultasi di sini. Nah, nanti juga dari hasil kolaborasi tadi, maka kita akan banyak mempunyai ide kreatif. Nah, ide kreatif inilah yang kita olah, kita kembangkan bersama-sama. Akhirnya nanti kita bisa punya standar apa begitu ya, standar pembuatan video interaktif, ini standarnya. Kemudian kita bisa punya standar bagaimana membuat event-event seperti kayak kemarin, kita juga mau meningkatkan terkait dengan literasi keamanan cyber umpama. Nah, kita juga harus punya standar yang sama seperti teman-teman di kementerian, kita juga punya standar yang sama. Nah, ketika kita kolaborasi, akhirnya ide-ide kreatif seperti, jadi banyak nih ya, saya tambah sedikit. Jadi BLPT itu nanti ke depan, insya Allah, semoga Allah merahmati. BLPT itu ke depan, kita mau bikin lomba coding tingkat SMA, mungkin juga kita akan nanti bikin lomba coding tingkat SMP, dan lain-lain sebagainya. Kita juga bikin program yang mengikuti program dari Kemdikbudrismen. Kemarin kita kan sudah bikin tuh. Nanti kita kerjasama juga terkait dengan Bakbanti, lomba Bakbanti untuk tingkat SMA, karena 17 tahun tuh dia sudah bisa buka. Kemudian kolaborasi pembuatan film yang seperti kita buat sekarang nih, ada film toh. Nah, itu film untuk ini yang awal. Tahun depan mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi film untuk kreativitas siswa. Ya, intinya adalah BLPT ini membuka diri terkait dengan digitalisasi, terkait dengan pemanfaatan teknologinya, dan lain-lain sebagainya. Kita support lah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di BLPT kita punya wadah, kita punya tempat untuk berkonsultasi, sehingga apa yang bisa kita harapkan bersama terkait dengan program gubernur kan, Presiden juga kan begitu, mempersiapkan semua fasilitasnya. BLPT siap untuk berkolaborasi bersama-sama. Oke, terima kasih banyak Bapak atas insight yang sangat menarik hari ini. Sahabat BLPT, dari obrolan ini kita jadi lebih paham bahwa BLPT itu bukan cuma soal teknologi, tapi bagaimana teknologi itu benar-benar bisa membantu proses belajar mengajar. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi insight dan semangat baru bagi kita semua. Saya Lilis, pamit undur diri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.